Oke, baik. Karena menyangkut nama orang yang baru yang belum pernah tersebut sebelumnya, meskipun sebenarnya sempat terlapor ya. Ini perlu kita klarifikasi karena tadi Bung Rismo menyampaikan bahwa ada nama Abraham Samad. Ya, ini bagi saya harus dipertanggungjawabkan. Apa yang disampaikan, siapa yang menyampaikan, tentang apa? Silakan. Ya, diakui dulu ya ada pertemuan itu ya di sebuah rumah makan di Menteng. Itu ada 5 orang ternyata, saya, Pak Roy, Bang Gofur, Bang Kozi, dan Abraham Samad. Ya. Kurang. Bang Abraham ada juga di situ? Iya, 5 orang. Ada Pak Petrus Celestinus sama Pak Amedi juga. Oke. Ada Pak Hasan ya? Oh iya ya, berarti saya lupa ya. Pak Petrus Celestinus dan Bang Medi. Jadi di situ saya setelah keluar diajak untuk bertemu secara keluargaan untuk mungkin menyatukan apa alasannya. Ya, terus saya protes. Kenapa statement keras itu tidak berbasis pada kepentingan klien? Ditanyakan dulu saya sebagai klien. Tetapi di televisi sudah berbicara keras seolah-olah bahwa klien itu sudah didiskusikan. Apalagi ada statement mengatakan klien saya siap di penjara 100 tahun. Itu ada. Itu statementnya siapa, Bang? Pokoknya salah satu lah. Saya udah tanya juga ke Bang Kozi, nggak ada statement seperti itu. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Oh siap, pokoknya siap di penjara. Kalau itu ada? Nggak ada, nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Nah. Tidak pernah seorang pengacara mengatakan klien saya siap di penjara. Kalau ada pernyataan seperti itu bukan advokat. Oh bukan, oh berarti nggak ada itu di televisi? Nggak ada. Kalau ada buka aja kalau ada. Oke. Soal tadi Nanti netizen itu bisa saya lah membuka. bicara keras karena Abraham Samad tadi. Nah, mereka berbicara keras di media, terus saya keluar. Itu salah satu alasan saya keluar. Nah, adalah pertemuan itu dan mereka berdua, ya, Bang Gofur dan Bang Kozi minta maaf pada saya. Maaf. Itu karena disuruh Bang Abraham Samad gas terus. Kami mohon maaf, Bang, kami nggak pernah menyampaikan Ya, statement biar saya seperti selesaikan itu. aja, nanti dibantah. Nggak ada seperti itu, Nanti Bang. saya beri kesempatan, oke? Terus? Ya, terserah. Ya. Terus berdua minta maaf sama saya, bahkan Bang Abraham Samad juga minta maaf. Memang saya yang menyuruh mereka. Gitu loh. Wah, ini pencemaran nama baik, ini fitnah. Bukan pencemaran nama baik, silahkan dibantah atau tidak, gitu loh. Nanti saya bantah. Ya, gitu loh. Kalau nggak diakui juga nggak apa-apa. Apa kepentingannya Bang Abraham Samad dalam ini? Nah itulah pertanyaannya. Maksud saya, kenapa 2 advokat ini ya disuruh-suruh orang lain? Enggak, bukan bisa saja Bukan bercanda konsultasi misalnya. ke saya. Bercanda misalnya. Bukan Bang, itu serius. Oke. Mereka 2 minta maaf sama saya ya, karena memang diperintah oleh AS ini, gitu loh. Jadi maksud saya begini, ini murni ke perjuangan apa sih sebenarnya? Disitulah makanya ya ada orkestrasi apa ini sampai advokat ini diorkestrasi dan diperintah-perintah tanpa mempertimbangkan konsultasi dulu ke klien, gitu loh. Mereka berstatement keras, ternyata ada yang merimut. Gitu. Terserah nanti dibantah. Ya udahlah, katanya tadi kejujuran, ayo coba jujur. Nah itu minta maaf Bang, karena diperintah Bang Abraham Samad. Minta maaf Bang, karena diperintah Bang Abraham Samad. Bang Abraham Samad juga minta maaf. Memang saya yang memerintah mereka 2 di televisi, gas terus. Ya, jadi itulah memang sebenarnya, dan itu sudah saya ceritakan ke penyidik, gitu loh. Saya terus terang aja, gitu loh. Ya, dan saya tidak suka ada seseorang yang bisa memerintah-merintah advokat ini. Meskipun tadi advokatnya belum tentu saya tanda tangani, bisa jadi cuma adendum ya. Tetapi kan membawa nama saya juga. Gitu loh. Itulah yang harus dikorek. Ada apa di sini semua? Ada apa? Itulah yang terjadi. Meskipun mereka bisa bantah itu sangkal ya, mungkin karena ya untuk menutupi. Tapi itulah yang terjadi. Saya di situ, sense saya mengatakan something fishy di situ.
Ya, terserah, Mas Roy mau bantah itu terserah dan yang lainnya. Baik. Tapi Ya, saya bantah. itulah Udah yang pasti saya bantah. Saya harus bantah. Baik. Itulah yang terjadi. Ada permintaan maaf kepada saya karena diperintah, disuruh Oleh AS itu. Oke. Saya bantah ya. something fishy, ada sesuatu yang mencurigakan. Mas Aiman, saya bantah. Bang AS sejak awal adalah terlapor bersama 12 orang. Karena dia terlapor, kemudian dibentuklah satu tim. Bang Rismon juga terlapor. Sama-sama bergabung dalam tim itu. Pada saat pengumuman tersangka, hanya 8 tersangka yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Bang AS, kemudian beberapa nama yang juga diperiksa dan dilaporkan oleh Pak Jokowi, itu kemudian lepas statusnya. Jadi hanya sampai terlapor. Pada saat itu, semua persiapan untuk menghadapi proses hukum memang dikoordinir oleh Bang AS. Dikoordinir saya katakan. Dikoordinir itu kita bertemu untuk menyiapkan strategi pembelaan hukum. Kami berdialog dan berdiskusi dengan para klien, dengan para kuasa hukum. Tujuannya adalah untuk menyiapkan langkah-langkah hukum ke depan, termasuk juga ada rekan saya di sini, Bang Jahmada Girsang. Kami rapat dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, kadang-kadang juga di tempatnya Bang AS. Bang AS menyediakan ruangannya, menyediakan makan, dan kemudian semua berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran di situ. Mohon maaf, saya harus katakan apa adanya lah. Karena Bang Rismon kan juga sudah menyampaikan, jadi kita buka-bukaan aja lah. Berapa yang dibayar oleh Bang Rismon kepada para kuasa hukum? 0 rupiah. Apa yang pernah Bang Rismon berikan kepada kami pembela hukumnya? 0. Sebelum dia mendapatkan RJ, siapa yang mendampingi beliau di Polda Metro Jaya? Saya yang mendampingi beliau, Bang Ahmad Kozinudin. Aku bicara dulu. Sebentar dulu. Salah. Bang Azam, ada juga Bang Jahmada. Salah. Ya. Jadi jangan nanti Sebentar dulu. menggelapkan informasi loh. Enggak, salah. Anda salah. Anda jangan menyesatkan Saya publik boleh juga. berbicara Anda tentang jangan Rizal. menyesatkan Nanti publik saya beri juga. kesempatan. Bahkan pada saat pemeriksaan Bang Rismon sebagai tersangka, kami diutus sebagai kuasa hukumnya. Bergantian itu. Ada saya, ada Jahmada, ada Bang Petrus Celestinus, ada Mulyadi, dan ada siapa? Bukan, Mokolensang, Jemi Mokolensang. Bukan Bang Jahmada sendiri yang mendampingi. Saya juga mendampingi, bergantian juga. Beliau diperiksa 3 kali dan kami ini bertukaran. Kadang-kadang ada yang capek, silakan keluar dulu, makan, minum. Ini fakta yang tidak bisa dibantah oleh Bang Rismon. Bang Rismon kasih apa buat pengacara-pengacara ini? Bung Aiman gantian Bung Aiman. Ya. Nggak sebanding ini. Jadi seorang klien itu jangan seperti kacang lupa kulitnya gitu. Oke, Waduh. baik. Sudah mendapatkan RJ, yang terjadi adalah dia menghina para kuasa hukumnya yang terdahulu. Oke, baik. Bukan menghina. Tapi kan minta maaf itu Gini, pernah saya diperintah katakan itu gini, saya bisa akan balas. dibantah atau Saya memang akan diakui? jawab apa yang Bang Rismon sampaikan. Minta maaf ya. Minta maaf itu untuk apa, Bang? Sebentar, Bang Afur. Minta Ya maaf. gini Bang, Mas Aiman. Kami ini membela, saya katakan lagi, berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berdasarkan apa yang disepakati. Siapa yang membuat penelitian? Emang kami yang membuat penelitian 11.000 triliun % ijazah itu palsu? Beliau yang melakukan penelitian. Oke. Siapa yang keras di Polda Metro Jaya? Beliau yang keras. Karena kami ini diberikan kuasa hukum, diberikan kuasa berdasarkan hukum perdata. Kan tadi saya katakan, officium nobile, di mana di situ ada kepentingan hukum klien, saya harus berdiri untuk membela kepentingan hukum klien saya. Oke, minta Karena maaf tadi dia apa? keras di dalam meneliti ijazah Pak Jokowi, Iya. dia bahkan pernah ingin menggugat Polda Metro Jaya. Bukan. Enggak. Pertanyaannya minta maaf tadi untuk apa? Sebenarnya bukan ada permintaan maaf.
Nggak usah jauh-jauh dulu. Nggak ada permintaan maaf. nggak Sebetulnya ada. di dalam pertemuan itu nggak. Jamada juga nggak ada. Anda juga nggak ada di dalam pertemuan itu. Saya Anda nggak ada di sana. Anda ngaco. Anda Saya jangan ada bangun di situ. asumsi. Saya bisa sepakat. Anda nggak ada dalam pertemuan itu. Saya ada di sini. Ya. Anda nggak ada dalam pertemuan itu. Jangan bohong. Saya sangkal. Bang Gafur cukup dulu. Oke, silakan Bung Jamada. Kali ini saya sangkal Anda semua. Oke, silakan. Jadi ini pertama, kenapa Sekaligus kami closing ya. sesudah RJ, giliranku ya, Ya. sesudah menghadap ke Solo tanggal 12, kami cooling down. Bukan atas perintah, tapi aku perintahkan dia. Ya, agar semua suasana kondusif. Karena kami ketemu Pak Jokowi dan juga besoknya Pak Wapres kan. Itu kan bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Kami hargai itu secara tanggung jawab luar biasa. Itu pertama. Oleh sebab itu baru kami tampil. Nah, kenapa kami tampil? Karena kami rekap perkataan-perkataan itu sudah sangat luar biasa. Sampai tadi ada emosi. Kedua begini, rekanku Gafur ini, kamu jangan sok mengajari ya. Aku lihat beberapa kali ditampil dimanapun sok mengajari. Nggak Bantah aja. Silakan. Dibantah aja, Pak. Saya ladenin Nabi sampai pagi. Just moment. Oke, silakan. Dunia kepengacaraan itu luas, kawan. Free zone. Dunia tak terbatas. Setiap orang punya gaya. Free zone ya, seperti laut luas. Disitulah kita terbang. Kau jangan samakan semua bebek. Ada eagle juga. Oleh sebab itu, bagi saya sejak 90 sudah mulai kerja bantu pada pengacara. Mungkin Yulu belum lahir. 3 sikap pengacara atau advokat disebut sekarang. 1, solving problem atau troubleshooter. Lu menggeleng kepala boleh. Nanti saya ngomong lebih itu lagi, lu pasti ngamuk. Kedua adalah ongoing concern. Ikutin aja perkaranya kemana aja. Ketiga adalah create case by case. Create case. Di mana kamu itu? Aku di Arawal, problem solving troubleshooter. Karena saya mediator. Ya, oke. Jadi Anda nggak boleh menjudge tiba-tiba semua advokat mengatakan begitu. Justru Anda menuduh saya berarti semua ini saya menjerumuskan dia. No. Itu tergantung aliran saya, bro. Tergantung kemauan saya dan cocok kami. Makanya putus kuasa dari yang besar itu, dia nggak cocok ngomong ke saya. Terus dia terus dimaki-maki dia, aku juga dimaki. Kenapa sebut klien? Enggak, dia yang datang ke saya. Teori pemburuan kuasa tadi Anda buka itu, yang ditanya adalah orangnya, jangan penerima kuasanya. Kenapa kamu terima sebagai klien? Tanya dia kenapa dia suka saya. Terus dari RRT ya kemudian mengerucut sendiri saya. Kenapa? Tanya dia. Berarti dia similar dengan my heart. Tepuk tangan, nggak masalah bagi saya. Saya tambahkan dikit Nggak karena ini masalah pro bono ya. Oh ya oke. Abdul Gafur, saya nggak kenal Anda. Iya. Ya, Anda yang masuk ke kasus ini. Tiba-tiba pulang dari sini, kita ketemu di festival, Anda mendekatkan diri, saya nggak kenal Anda. Jangan merasa bahwa saya meminta Anda menjadi pengacara saya, itu cuma adendum. Sebelumnya tidak ada nama Anda. Saya tidak kenal Anda. Jadi jangan seperti paling berjasa, Anda masuk ke kasus ini, bisa masuk TV dan dikenal. Malam ini kena. Gitu loh. Jadi saya tidak pernah secara pribadi meminta Anda menjadi pengacara saya. Ya. Anda tidak tahu terima kasih. Loh, kapan saya meminta Anda Anda? tidak tahu terima kasih karena Anda sudah mengantongi SP3. Saya ini yang berada di garis terdepan membela Anda. Dari mana saya datang, bagaimana saya ditunjuk, itu hanyalah persoalan garis tangan. Siapa yang menunjuk Ya, jadi pengacara?